Tauhid itu terbagi menjadi tiga. Ada tauhid rububiyah, uluhiyah, asma was sifat. Dan pembagian ini bukan pembagian yang baru. Pembagian ini diambil dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebut Ustadz ulum mencari di Al-Quran, di hadis kedadan namanya tauhid rububiyah. Jawaban diambil ini dari Quran, diambil dari hadis. Cari uluhiyah kedadan tulisannya tauhid uluhiyah. Ya, maka jawabannya adalah dia ambil dari hadis dan Nabi, dia ambil dari Al-Quran dan Sunnah dengan cara istiqra. Cara istiqra itu adalah cara yang paling terkuat dalam pengambilan dalil sebuah hukum. Istiqra itu adalah seorang mujtahid, dia datang membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, kemudian dia memahami Al-Quran tersebut dengan semua tafsirnya, kemudian dia membaca hadis Nabi SAW sampai selesai semuanya, dia pahami dengan semua latar belakang dari sisi bahasa. Kemudian dia menyimpulkan dari hadis dan Quran kesimpulan yang mana tidak akan keluar dari hal ini. Itu disebut dalil istiqra. Itu dalil yang paling kuat. Tidak bisa melakukannya kecuali orang ahlul ijtihad. Makanya kalau kita baca Al-Quranul Karim, hadis Nabi SAW ketika berbicara tentang masalah tauhid, berbicara tentang masalah perkara ibadah, maka tidak akan terlepas tauhid ini dari tiga hal ini. Berbicara tentang sifat Allah dan nama-namanya. Kadang tauhid itu berbicara tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang tauhid itu berbicara tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini disebut dengan dalil istiqra. Maka dalil istiqra ini dalil yang paling kuat. Maka kalau ada orang membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, dia memahaminya dan membaca seluruh tafsirnya, kemudian dia menyimpulkan, maka itu dalil yang paling kuat. Ya, itu dalil istiqra, dan ini dilakukan oleh para ulama. Ya, ini disebut dengan dalil al-istiqra, dan ini sangat kuat sekali. Ya. Maka pembagian tauhid ini diambil dari Al-Quran dan Sunnah dengan cara apa? Dalil istiqra. Maka ada ayat yang menjelaskan tiga tauhid ini sekaligus, ya. Dan juga kita dapati ada sebagian ayat menjelaskan sebahagian tentang jenis tauhid yang tiga ini. Di antara ayat yang menjelaskan tauhid ini sekaligus adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran, kata Allah, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Dialah Allah, Tuhan langit dan Tuhan bumi, wa ma bainahuma, dan di antara keduanya. Ini berbicara tentang sifat, bahwasanya Allah lah Tuhan langit dan Tuhan bumi, berkaitan dengan sifat, dengan perbuatan Allah, berkaitan dengan tauhid rububiyah. Kemudian kata Allah, fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Sembahlah Allah tersebut dan sabarlah kalian dalam beribadah kepadanya. Ini perintah untuk beribadah berkaitan dengan apa? Tauhid uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samiyya? Apakah kalian tidak tahu bahwasanya Allah itu memiliki nama berkaitan dengan apa? Tauhid asma was sifat. Allah jelaskan dalam satu ayat berbicara tentang tiga tauhid. Ya. Maka para ulama berdalil dengan ayat-ayat semacam ini tentang pembagian tauhid tersebut. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.